Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak dan semoga tetap semangat. Pada kali ini Pak Saraji akan menyampaikan materi statistika, yaitu dengan KD menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok. Nah, ini kita lihat. Nah, ini materinya, ukuran pemusatan data. Tapi pada kesempatan ini Pak Sanaji fokus hanya membahas rata-rata hitung data tunggal dan data kelompok. Oke, kita saksikan anak-anak materinya. Yang pertama yaitu data tunggal. Nah, ini data tunggal ini rumusnya adalah X bar sama dengan sigma X per N. Nah, X bar ini menyatakan rata-rata, sigma X adalah jumlah dari masing-masing data, dan N adalah banyaknya data. Ini coba kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya, tentukan nilai rata-rata data dari apa ini? 2, 3, 4, 5, 6. Wah, ini sangat sederhana sekali ini. Hanya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Angkanya juga urut. Nah, coba kita lihat jawabannya. Lah, ini jawabannya. Tinggal X bar sama dengan sigma X per N, masukkan saja. Ini dijumlahkan. Nah, sigma kan jumlah tadi. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 toh. Nah, sedangkan N-nya 5, yaitu menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita jumlah, ini akan dihasilkan hasil 20 dan dibagi 5, maka akan ketemu 4. Bagaimana anak-anak? Mudah sekali untuk menghitung rata-rata data tunggal ini. Nah, coba kita lihat yang data tunggal berbobot. Nah, ini bedanya, tadi rumusnya berbeda ya. Kalau tadi hanya sigma X per N, sekarang sigma Fx dibagi sigma F. Nah, sama fungsinya sigma F ini sebagai N, yaitu menyatakan banyaknya data. Kalau di sini berarti jumlah frekuensi. Ini berarti biasanya untuk data berbobot ini datanya banyak. Nah, sehingga data-data yang sama itu dihitung, yaitu namanya frekuensi. Kita lihat contohnya. Nah, ini berat paket yang diterima oleh suatu perusahaan selama 1 minggu tercatat seperti pada tabel di samping. Nah, ini tabelnya. Ini tabelnya. Pertanyaannya, hitung rata-rata berat paket dalam minggu tersebut. Nah, ini berarti paketnya ini ada 1, 2, 3, 4. Berat paket pertama 5 dengan banyaknya paket 6. Berat paket kedua 6 kilo, banyaknya paket ada 8. Berat paket ketiga adalah 7 kilogram, frekuensinya ada 12. Paket terakhir 8. Nah, frekuensinya ada 4. Nah, biasanya penulisannya diurutkan ya. Nah, mulai dari yang kecil menuju ke yang besar. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini jawabannya anak-anak. Nah, ini sama. Ini soal ya. Nah, tinggal tadi beratnya kita misalkan X, frekuensi F. Ini kita jumlah ke bawah, ini ketemu 30. Nah, 30 ini merupakan sigma F-nya atau jumlah frekuensi. X-nya di mana Fx-nya? Ini Fx-nya. Ini kan. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. 6 kali 5 30, 8 kali 6 48, 12 kali 7 84. 4 kali 8 32. Ini 30 merupakan sigma F-nya, 194 merupakan sigma Fx-nya.
sehingga ini komponen rumus yang diminta sudah ada semua. Nah, tinggal kita masukkan aja dalam rumus. Nah, ini rumusnya kan. Nah, ini rumusnya. Angka-angkanya kita masukkan. Sigma Fx 194 mengambil dari mana? Dari sini. Sigma F 30 dari mana? Dari sini. Nah, ini kita kita bagi 194 dibagi 30, maka akan diperoleh rata-ratanya 6,47. Yang perlu diingat anak-anak, ini soalnya tadi kan soal berupa cerita ya. Ya, sehingga kalau kamu menjawab sampai di sini tok, itu berarti kamu baru proses perhitungan, belum menjawab soal, maka harus ditambahi. Nah, ditambahi seperti ini lah ini. Jadi rata-rata berat paket dalam minggu tersebut adalah 6,47 kilogram. Lah ini baru nilainya sempurna dalam menjawab soal. Yang diminta apa? Kalau satuannya kilo ya kilo, satuannya meter ya meter, gitu ya. Nah, ternyata mudah ini menghitung rata-rata data tunggal ya, asalkan step-stepnya kamu ikuti, insya Allah kamu akan mudah untuk menjawabnya dan tidak akan mengalami kesulitan. Oke, kita lanjut ke data kelompok sekarang. Ini data kelompok ini nanti yang Pak Sahaji sajikan ada 2 ya, tapi biasanya ada 3 itu. Tapi ini yang saya sajikan di sini hanya ada 2 tok. Yaitu cara 1 ini dengan rumus sama persis dengan rumus data tunggal berbobot. Nah, bedanya apa ini? Nah, nilai X-nya di sini. X di sini adalah nilai titik tengah masing-masing kelas. Nah, tentunya kamu sudah tahu mencari titik tengah. Nah, pada saat pembahasan penyajian data itu kan disuruh mencari titik tengah, batas bawah, batas atas, tepi bawah, panjang kelas. Nah, ini adalah titik tengah. Nah, ini titik tengah kelas. Kalau yang data berbobot, nilai data. Oke, kita lihat contohnya. Ini contohnya ya. Tentukan min. Ya, min itu sama dengan rata-rata. Nilai tes matematika 20 orang siswa yang disajikan pada tabel di samping. Nah, ini tabelnya. Kalau data tunggal berbobot tidak ada intervalnya, tapi kalau data kelompok ada interval atau rentang ini. Jadi nilai 3 sampai 4 frekuensinya ada 2, nilai 5 sampai 6 ada 4 siswa, nilai 7 sampai 8 ada 8 siswa, dan 9 sampai 10 ada 6 siswa. Oke, kita lihat jawabannya ya. Klik. Nah, ini jawabannya. Ini nilainya tadi, ini terus ini frekuensinya. Komponennya ya ini tadi 20 dari mana? Jumlah siswanya tadi 2 tambah 4 tambah 8 tambah 6. Komponen yang belum ada apa? Yaitu apa? Mencari titik tengah, dan titik tengah dikalikan frekuensi. Ayo kita lihat. Lah ini X adalah titik tengah, Fx adalah frekuensi kali titik tengah. Bagaimana cara mencari titik tengah? Tinggal tambahkan aja, tinggal 3 tambah 4 bagi 2. 3 tambah 4 kan berapa? 7 kan? Nah, 7 bagi 2 3,5. 5 tambah 6 berapa? 11 ya. 11 bagi 2 5,5. 7 tambah 8 nah, 9 tambah 10. Nah, tinggal bagi 2 maka akan ketemu ini. Sedangkan Fx nya tinggal kamu kalikan saja, yaitu apa? F kali X. Nah, F itu kan frekuensi. Nah, berarti 2 kali 3,5 maka ketemu 7. 4 kali 5,5 ketemu 22. 8 kali 7,5 berapa? 60.
6 kali 9,5 berapa? 57. Ini kita jumlah 7 tambah 22 tambah 60 tambah 57 ya, 57 ya, jangan 57 ya. Nah, maka akan diperoleh sigma fx nya adalah 146, sigma f nya 20. Nah, tinggal masuk rumus saja. Nah, ini x bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Sigma fx nya 146, lari ke sini, masuk. Nah, terus sigma f nya 20, lari ke sini. Nah, ini 146 bagi 20 berapa? 7,3. Ingat, jangan berhenti di sini. Karena ini soalnya berupa soal cerita, maka harus tambah. Jadi nilai rata-rata nilai matematikanya adalah 7,3. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Mudah sekali. Statistika itu sangat mudah. Kuncinya kamu harus tahu rumusnya. Oke, kita lihat coba yang kedua ini. Cara 2. Nah, ini. Cara 2 ini rumusnya agak panjang. Ini ada penambahan X0. X0 itu disebut dengan rataan sementara. Dan sigma FD per sigma F. D itu apa? D itu adalah titik tengah dikurangi rata-rata sementara. Ini rumus D-nya. Nah, coba kita lihat soalnya. Nah, ini soalnya ya anak-anak. Nah, jika rata-rata sementara pada tabel di samping adalah 67, maka nilai rata-rata data tersebut adalah titik-titik. Wah, ini soalnya karena contoh rataan sementara sudah disajikan. Nah, nanti kalau rataan sementara ini tidak disajikan dalam soal, cara mencarinya bagaimana? Yaitu dicari nilai titik tengah dengan frekuensi paling tinggi. Nah, ini frekuensinya kan 4, 10, 17, 14, 5. Berarti frekuensi tertinggi 17. Berarti nanti ini nilai tengah dari kelas 3 ini merupakan nilai rataan sementara. Ini jika soalnya tidak diberikan nilai rataan sementaranya. Berarti kuncinya kamu tinggal cari saja di frekuensi. Mana frekuensi yang paling tinggi, itulah nanti sebagai letak rataan sementara. Yaitu tinggal apa? Jumlahkan aja batas bawah tambah batas atas bagi 2, maka akan ketemu 67. Oke, kita lihat jawabannya coba. Nah, ini jawabannya. Nah, ini soalnya tadi kan. Nah, ini jadi ini ada 4. Ini frekuensi tadi, yaitu ada 50 ya frekuensinya ya, 50. Nah, kemudian titik tengahnya tadi ini tinggal dijumlahkan bagi 2, jumlahkan bagi 2. Nah, terus ini masih kurang kolomnya, kita tambah kolom lagi sesuai dengan rumus, ini. Jadi ada penambahan kolom D dan FD tadi. D itu apa? Step deviasi ya. Rumusnya tadi apa? Rumusnya adalah nilai rata-rata tiap kelas dikurangi rataan sementara. Tadi berapa X0-nya? Kan 67 kan? Nah, jadi 57 dikurangi 67, maka akan diperoleh negatif 10. 62 dikurangi 67 ketemu berapa ini? Negatif 5. 67 kurangi 67 0. Nah, jadi yang ketempatan rataan sementara pasti D-nya 0. Terus 72 kurangi 67 5. 77 kurangi 67 10. Nah, ini tinggal kita kalikan aja. Yang kita kalikan bukan X. Kalau tadi yang rumus pertama kan X dan F. Sekarang yang dikalikan adalah apa? F dan D. Nah, sehingga kita kalikan 4 kali min 10
min 40. 10 kali min 5 min 50. 17 kali 0, nah, orang mikir, nah, 0 gitu kan. Nah, 14 kali 5 70. 5 kali 10 50. Nah terus dijumlah dari atas, ada min ada plus, maka hasilnya pasti sedikit. Nah itu berapa? 30. Nah, sehingga nilai FD nya lebih kecil daripada nilai sigma F nya. Nah ini sudah ada semua kan. Nah, sigma F nya sudah ada, sigma FD ada, X0 nya ada. Coba kita lihat. Ini ya, tinggal kita masukkan aja. X bar sama dengan 67. 67 tadi sebagai apa? X0. 30 sebagai FD. Terus 50 sebagai sigma F. Sehingga kita hitung, ini 30 bagi 50 dulu kan. Terus ditambah 67, maka akan diperoleh rata-ratanya adalah 67,6. Nah nanti dalam dalam aplikasinya itu biasanya soal tidak menyuruh pakai cara 1, 2, 3. Berarti kalau soal tidak menyuruh pakai cara yang mana, cara 1 atau cara 2, silahkan kamu pilih yang menurut kamu mudah, itulah rumus yang kamu pakai. Kalau menurut kamu mudah pakai cara 1, pakai cara 1. Menurut kamu mudah pakai 2, ya pakai cara 2. Itu biasanya itu. Tapi kalau soalnya itu sudah tentukan dengan rumus 1, ya kamu wajib mengerjakan dengan rumus 1. Tentukan dengan rumus 2, ya kamu wajib mengerjakan dengan rumus 2. Ojo sak senenge dhewe. Nah, gitu ya. Nah, oke, saya kira cukup dari Pak Sanaji. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.